Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jemaah dan undangan peringatan Maulid Rasul, Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita seluruhnya berharap diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk hal yang pertama yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur. Kita menunjukkan ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena alhamdulillah sampai dengan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kalian tahukan yaitunya di masjid tercinta ini, Masjid Al-Amin Perumahan Sarmen Bandar. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula salawat beriring salam agar sama-sama kita hadirkan kepada beliau, manusia yang paling agung dan paling mulia. Beliaulah sebagai pemimpin umat manusia, yaitunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini yaitunya sebagai pembawa acara yang insyaallah akan memimpin kegiatan ataupun membacakan urutan acara yang akan kita laksanakan bersama-sama pada malam hari ini. Namun sebelum itu, tak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada beliau, Gus Ulid, dengan jabatan ataupun amanah beliau selaku pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang di Jawa Timur. Beliau adalah Kiai Haji Zainul Ibadah As'ad atau biasa dikenal dengan sebutan atau panggilan Gus Ulid. Ahlan wa sahlan Pak Kiai, semoga kehadiran beliau di masjid kita ini membantu dan juga memberikan keberkahan untuk masjid kita. Amin Allahumma amin. Baik, Ibu Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan bacakan urutan kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitunya pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian nanti yang kedua adalah pembacaan Quran. Kemudian yang ketiga ada kata sambutan. Kemudian yang keempat tausiah serta doa. Yang terakhir adalah ramah tamah. Langsung saja, Ibu Bapak rahimahumullah, sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Insyaallah akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Arya Masya. Kepada Ananda Muhammad Arya Masya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله
ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim Muhammad Alhamdulillah, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan dan dibawakan oleh Ananda Arya Marsal. Masya Allah, begitu indah kelanjutan ayat yang Anda bawakan. Dan tentu kita berbahagia, Ibu Bapak Rahimahullah, bahwa pada malam hari ini kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari seorang qori terbaik ketiga di Kota Batam. Jadi beliau Ananda Arya ini mendapatkan suatu penghargaan yaitu sebagai qori terbaik ketiga di Kota Batam. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu Bapak Rahimahullah, langsung saja kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari pengurus Masjid Al-Amin. InsyaAllah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Rusli. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan beliau Kiai Haji Zainul Iwan Asad. Alhamdulillah beliau sehat walafiat telah hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati ada dari Ketua IPIN Kecamatan Bengkong, para ustaz, ustazah, para alim ulama, Bapak Ibu, para undangan yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan pada malam hari ini adalah untuk sama-sama merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa membacakan salawat dan salam kepada beliau, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di hari kelamin ya rabbal alamin. Ada sebuah mantiah hikmah yang disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan begini, tidak ada yang lebih baik dan mampu untuk mengatasi sebuah masalah, menolak musibah, melapangkan hati, menghilangkan kegelisahan dan mendatangkan rezeki, yaitu selain banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mewakili daripada Ketua Masjid Al-Amin, pertama kami mengucapkan selamat datang dan wassalam kepada beliau
Kiai Haji Zainul Ibn Asad. Kalau nggak salah Kiai ini yang kedua kali Kiai ya. Kalau nggak salah sebelum Covid dalam waktu itu kalau nggak salah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan walafiat jasmani dan rohaninya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua mewakili daripada ketua, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau tidak bisa hadir bersama kita karena masih ada urusan di luar kota. Jadi beliau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita seluruh jemaah. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada kami, kepada seluruh jemaah kaum muslimin muslimat khususnya perempuan saya yang telah banyak membantu pelaksanaan acara pada malam hari ini sehingga bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, terutama kepada ibu-ibu majelis taklim Alamin, karena tanpa ibu-ibu semua acara ini tidak akan bisa terlaksana. Istilahnya ibu-ibu is the best pokoknya ibu-ibu khusus Amin Raya. Jadi setiap ada acara selalu melimpah ruah, baik itu dari makanan insya Allah juga dari yang lainnya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang telah banyak menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada kami. Dan lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tanpa memanjangkan karena kata sambutan, saya rasa saya sudahi dengan sedikit pantun ini. Melihat bunga sedang merekah akan terlihat sangatlah indah. Rindu Muhammad adalah berkah, meneladaninya adalah ibadah. Rasa tenang di dalam hati karena taat ibadah kepada Tuhan. Nabi Muhammad suri tauladan sejati takkan tergantikan sampai akhir zaman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kata sambutan dari pengurus Masjid Al-Amin yang mana pada malam hari ini diwakilkan oleh Bapak Ustaz Rusli. Kemudian selanjutnya, marilah sama-sama hadirin hadirat kita menyimak tausiah dari beliau Kiai Haji Zainul Ibn Asad kata Muslim, yang mana beliau selaku masuk pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang Jawa Timur. Kepada beliau nantinya kita juga mohon kesediaannya untuk memimpin doa. Mari sama-sama kita menyimak tausiah beliau. Kepada Bapak Kiai Haji Zainul Ibn Asad, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillahi bil huda wa dinil haq wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan kelahiran beliau Nabiullah Muhammad. Kita bergembira bersama, hati riang,
dengan semangat tadi disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid bahwa semangat ini ditunjang oleh semangatnya para ibu, bapak-bapak karena cintanya kepada Rasulullah. Tapi kemudian kalau ada orang bersolawat jawabnya pelan, itu kok gak imbang. Sepelit-pelit orang adalah apabila ada orang bersolawat kemudian tidak mau menjawab. Orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau menjawab sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cocok. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, para alim, ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus kepada Bapak Haji Sultan, juga pengurus Masjid Takmir Masjid Al-Amin sebagai penyelenggara, dan juga para kiai secara keseluruhan, ibu-ibu, adik-adik, ananda-ananda semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh di dalam diri Rasulullah ada contoh yang terbaik bagi kalian. Alhamdulillah pada hari ini kita ditemukan dengan hari Maulid, yang artinya siapapun yang hidup pada hari ini seyogyanya untuk menilai diri, berintrospeksi diri. Sudahkah kita mencontoh Rasulullah? Bu, Ibu, sudahkah kita mencontoh Rasul? Nyebut nama orang yang dicintai dan titelnya, kenapa malas? Kalau kita sebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Karena Allah menjadikan Rasulullah Muhammad ini adalah sebagai alasan Allah menciptakan dunia. Maka kita yang hidup di dunia, yang menikmati isi dunia, seyogyanya kita berterima kasih kepada Nabiullah Muhammad Rasul. Tidak ada rencana Allah untuk menciptakan dunia kalau bukan Allah menciptakan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri diutus ke dunia bukan untuk menjadikan manusia itu kaya, menjadikan manusia itu hebat, menjadikan manusia itu pintar, menjadikan manusia itu memiliki kedudukan yang macam-macam. Tapi Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan sabda Rasulullah, innama bu'istu liutami makarimal akhlak.
Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Ya Bunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Apa jawab Siti Aisyah? Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Yang paling dicintai Rasulullah adalah Al-Quran. Yang diikuti Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kita sebagai umat Rasulullah harus mencintai Al-Quran. Kalau kita mau meniru Rasulullah. Betul Bu? Kalau kita mau mencontoh Rasulullah, pertama-tama yang harus kita cintai adalah Al-Quran. Betul? Tapi tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa tadi acara ini dibuka oleh Ananda Sabana tadi. Alia. Ananda Alia membaca Al-Quran dengan begitu sahdunya. Disampaikan oleh panitia MC bahwa pembaca Al-Quran kita adalah Ananda yang telah memberikan bacaannya dengan sahdu, dengan baik dan prestasi yang luar biasa, sehingga Ananda menjadi juara ketiga di Kota Batam ini. Betul? Tapi apa reaksi ibu-ibu, reaksi bapak-bapak yang katanya cinta Al-Quran, ternyata reaksinya biasa saja. Tidak wow, tidak gembira saya rasa. Tidak ada yang tepuk tangan kalau tidak saya yang tepuk tangan tadi. Betul? Kalau memang kita mencintai Al-Quran, kalau kita betul-betul sayang dan ngerti tentang cinta kita terhadap Al-Quran, kalau kita mendengar ada anak kecil, ada orang yang dewasa, ada siapapun yang bisa membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan pengertian yang bagus, yang sahdu, kita tentunya bertepuk tangan, kita gembira. Kita mesti bangga. Coba bandingkan kalau seandainya yang datang di sini, tadi itu bahwa acara Maulid Nabi dibuka oleh saudara Daniel misalnya. Dia adalah juara Indonesia Idol, penyanyi dangdut idol. Pasti ibu-ibu tepuk tangan tadi. Apa ya? Pasti rebutan selfie tadi. Betul? Nah, saya ini menyampaikan apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Betulkah kita ini mencontoh Rasulullah? Rasulullah ini adalah orang yang pertama dan satu-satunya yang paling mencintai Al-Quran, karena Rasulullah hidup cerminan daripada Al-Quran. Kalau betul kita mencintai Al-Quran, tentunya kalau kita punya anak, punya saudara, punya siapapun yang bisa dan menguasai Al-Quran, kita terus harus bahagia, harus menyambut dan harus menghidupinya dengan segala kasih sayang dan perhatian kita. Karena siapapun nanti, kalau ada yang memiliki putra atau putri yang bisa membaca Al-Quran, terus hafid Al-Quran, maka anak itulah yang akan memasangkan mahkota bagi orang tuanya di akhirat nanti. Mudah-mudahan anak kita semua ahli Al-Quran. Cintailah Al-Quran. Betul Bu? Ini saya tanya, andaikan ibu punya putri dilamar oleh seorang laki, dua orang laki-laki. Ini saya tanya betul Bu ya, dijawab jujur. Ternyata dua orang ini memiliki perbedaan yang nyata. Yang satu anak ini hafal Al-Quran,
tapi ekonominya lemah. Ekonominya lemah. Ganteng juga tidak. Pendidikan rendah, tapi hafal Al-Quran, melamar putra ibu. Terus satu lagi, ada anak yang Masya Allah, anak orang kaya, ganteng, waduh pokoknya gagah, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Kaya lagi. Kira-kira yang dipilih yang mana? Pak, mana yang dipilih? Hafal Al-Quran tapi tidak punya apa-apa, bahkan sepeda pun tidak punya. Ini anak yang satunya baca Al-Quran tidak bisa, tapi punya rumah 2, punya Honda Jazz lagi. Pilih mana? Bingung ya? Hah? Bingung atau memang tidak bisa memilih? Hah? Atau memang ibu tidak sungguh-sungguh cinta sama Al-Quran? Apa kata Rasulullah sebelum beliau wafat? Aku tinggalkan kepada umatku, kepada kalian 2 hal yang apabila kamu ambil 2 hal ini, kamu akan selamat dunia akhirat. Kamu tidak akan tersesat dunia akhirat. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasul, 1 adalah Al-Quran, 2 ada sunnah. Maka anak ibu yang cantik tadi itu akan selamat dan membawa ibu ke dunia akhirat apabila ibu mengambil menantu yang ahli Quran walaupun tidak punya harta. Tapi kenapa saya lihat sekarang banyak pemuda-pemuda yang tidak menikah, yang tidak kawin-kawin padahal dia bisa dan banyak hafalan tentang Quran. Kenapa? Saya tanya, banyak orang tua gadis yang tidak mau menerima karena belum bekerja. Ternyata apa? Ternyata tuntutan orang-orang sekarang lebih kepada pekerjaan duniawi, tidak butuh Al-Quran. Betul? Coba sekali-kali Bu, Pak, nak yang cantik, anakku yang cantik, aku biayai kamu berdandan secantik-cantiknya. Nanti kamu kalau cari calon suami, carilah anak yang bisa membaca Al-Quran walaupun belum bekerja. Gimana Bu? Kira-kira gimana itu? Betul atau tidak betul yang saya sampaikan? Hah? Bapak-bapak kayak tertawa, nggak percaya. Hah? Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang kepadamu dengan syafaatnya, menolong kepada orang yang biasa membacanya. Pengen selamat dunia akhirat, baca Al-Quran. Betul Bu? Bahkan saya tahu ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada satu yang paling populer yang sering dibaca oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, yaitu surat Al-Waqiah. Betul? Karena apa? Karena banyak kiai, banyak ulama yang mengatakan kalau ingin sukses hidup di dunia, banyak harta, bacalah surat Al-Waqiah. Ya, betul. Ketika belum punya apa-apa, Al-Waqiah bisa khatam 7 sampai 10 kali. Betul. Karena belum punya sepeda, belum punya motor. Ya, dibaca lagi surah Yasin.
dibaca lagi surat ayat kursi. Begitu sudah kaya, begitu ekonomi membaik, Al-Waqi'ahnya ditinggal. Ya. Ayat kursinya ditinggal ayatnya, tinggal kursinya yang dibawa kemana-mana. Betul. Cinta Rasulullah itu cinta Al-Quran. Maka saya senang sekali saya tanyakan kepada dari Bapak Haji Sultan yang pakai seragam-seragam ini siapa? Anak kecil-kecil, ananda ini, oh ini murid TPQ. Saya tanya, gurunya gajinya berapa? Guru TPQ di sini. 1 bulan 300.000. Wah, 300.000. Mengajarkan keselamatan Bapak Ibu dunia akhirat, gurunya dikasih besaran 300.000. Padahal tukang parkir sepeda itu 1 bulan saja sudah 1 juta sampai 1.500.000 jaga sepeda. Sepeda ibu ditaruh di situ, sebulan diambil tambah banyak debu, betul? Itu pun bayar 1.500 atau 1,5 juta. Tapi anak ibu yang dulunya tidak bisa baca Quran dititipkan di Masjid Al-Amin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai bisa membaca Al-Quran. 1 bulan cuma bayar 50.000, betul? Itu pun ada yang utang lagi. Ya. Nah, ini yang saya katakan betul apa tidak betul? Ya. Ini kalau saya salah ya jangan salahkan saya, salahkan yang undang saya. Hah? Kita ingin generasi kita ini generasi Qurani. Dimanapun daerah, dimanapun kampung, dimanapun negara, kalau masyarakatnya itu hidup secara Qurani, walaupun tidak hafal Al-Quran, tapi amalan kehidupan berpanduan dengan Al-Quran, insya Allah dunianya, masyarakatnya baldatun thayyibatun wa rabbul. Apalagi Pak Bupatinya bisa ngaji Quran, apalagi Pak RT-nya hafid Quran, apalagi presidennya waduh hafal Quran. Wah, luar biasa. Nah, ada orang yang kesana kemari bawa Quran, jangan terlalu dibanggakan dulu. Itu kemana-mana bawa Quran. Waduh, mau tak ambil matu, stop, tanya dulu. Kalian, Anda itu bawa Quran buat apa? Ternyata dia jual beli Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, akhlak yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah ternyata menjadi sumber dari kehidupan manusia. Pokok dunia stabil, dunia menjadi tenang, kemudian menjadi satu hal yang baik bagi manusia yang hidup apabila akhlak itu dijalankan. Di dalam Al-Quran semua ada akhlaknya. Bagaimana akhlak suami kepada istri, bagaimana akhlak istri kepada suami, bagaimana akhlak anak kepada orang tua, atau orang tua kepada akhlak kepada anak, ada akhlaknya semua. Pejabat kepada rakyatnya, rakyatnya kepada pejabatnya, semua ada akhlaknya. Yang mana di antara titik fokus daripada akhlak itu adalah menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Ini titik utamanya. Jangan pernah menyakiti orang lain, siapapun orang lain itu.
entah dari orang terdekat kita atau tetangga dekat kita. Sebisa-bisa kita harus menjadi orang yang berbahagia di balik kebahagiaan orang lain. Ikut mendoakan supaya orang lain bahagia. Ya. Ya, Bu. Bukan ketika punya tetangga beli televisi, ibu kepalanya pusing. Habis beli televisi, ternyata tetangganya beli lagi mobil, ibu sakit jantung. Habis beli mobil, tetangga itu beli rumah. Ya Allah, yang jadi korban siapa, Bu? Yang jadi korban bapak-bapak yang sudah kerja siang, pagi, sore, malam, ternyata menjadi bahan omelan dan bahan cacian dari ibu-ibu. Apa ini suami apa? Kerja 10 tahun nggak dapat apa-apa. Itu tetangga nggak kerja sedikit, punya mobil, punya rumah. Bapak dari dulu hanya sepeda terus. Waduh, pusing bapaknya, serangan jantung mati. Mati. Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia. Kenapa? Karena rayuan. Rayuan. Siti Hawa merayu, setan tidak bisa merayu Nabi Adam. Nabi Adam ini makhluk yang paling pandai, diajari langsung oleh Allah. Allah yang mengajari langsung. Setan tidak pernah bisa menggoda Nabi Adam, tapi setan bisa mempengaruhi Siti Hawa. Dan Siti Hawa lah yang kemudian berbisik-bisik mesra kepada Nabi Adam. Paling bahaya adalah bisikan ibu-ibu di balik bantalnya, Pak. Iya. Paling bahaya. Dulu sebelum menikah, Masya Allah, anak ini sebagai remaja masjid, jujur pegang bendahara, taat kemana-mana. Begitu menikah, Masya Allah, sudah tidak lagi dekat dengan orang tua, tidak bisa baik dengan keluarga. Kenapa? Kena bisikan sang istri. Betul? Ada yang begitu, Bu? Saya datang ke sini 2 kali. Yang pertama saya lihat dulu jumlah bapak-bapak itu banyak sekali. Sekarang yang kedua, ibunya yang banyak. Nah, apa gara-gara COVID ini? Nah, kenapa, Bu? Ternyata ibu-ibunya lebih banyak daripada bapak-bapak. Ini alhamdulillah, ternyata ibu-ibu itu lebih bertahan, lebih survive untuk tetap hidup walaupun dalam keadaan ekonomi semakin sulit. Betul? Ya. Itulah yang diharapkan. Lelaki kuat, suami hebat ini apabila ibu-ibu mendorong suaminya untuk kuat. Al-wara'atul adil al-mar'ah. Di belakang suami yang hebat, di belakang kesuksesan suami, pasti di belakangnya ada wanita yang kuat. Jadi ibu-ibu harus kuat terhadap semuanya, terhadap masalah, terhadap musibah yang ditimpakan oleh keluarga, yang tertimpakan oleh keluarga. Maka ibu harus mensikapi, mendorong bapak agar kuat. Pak, tetap jangan melakukan apa-apa, tetap carilah rezeki yang halal. Apapun akan saya terima sebagai istri. Betul. Jangan malah mendorong orang apa itu suaminya untuk melakukan sesuatu hal. Ingatlah,
bahwa lelaki itu memang kuat, tapi jauh lebih kuat wanita. Lelaki itu memang pintar, tapi lebih pintar lagi wanita. Nabi Adam itu pandai, tapi jauh lebih pandai Siti Hawa. Kenapa? Buktinya Nabi Adam terpengaruh oleh Siti Hawa, kemudian Allah murka kepada Nabi Adam sehingga dihukum untuk turun ke dunia. Kenapa sih Siti Hawa sampai terbujuk rayu oleh setan? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Karena Siti Hawa kurang sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal menerima nikmat. Sabar menerima nikmat ini jauh lebih berat daripada sabar ketika menerima musibah. Assalamualaikum Muhammad. Sabar menerima nikmat jauh lebih berat daripada sabar ketika menerima musibah. Hati-hati dengan nikmat yang ibu bapak terima, karena ini akan berdampak pada yang namanya malapetaka. Kenapa? Karena nikmat itu adalah sesungguhnya ujian. Betul, Bu? Melawan komunis, menghancurkan kefakiran dan kepikiran dalam hati dan pikiran kita. Pada saat ini sholawat itu penting, karena kita sebagai umat Rasulullah pada hari ini tertimpa oleh yang namanya krisis moral dan krisis iman. Krisis moral dan krisis iman. Krisis moneter kecil, kecil. Krisis ekonomi kecil. Paling banter kalau krisis ekonomi kita paling nggak bisa makan, betul? Tapi kalau krisis iman, kita akan tercabut dari iman kita. Di mana kemarin sudah terbukti kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa kita lebih takut kepada corona daripada kepada Allah. Betul? Betul? Suami melarang istri untuk tidak keluar. Ini saja istri tidak mau. Dek, jangan keluar. Istri masih keluar. Anak-anak jangan keluar malam. Masih keluar. Laki-laki perempuan jangan boncengan, masih boncengan. Padahal yang melarang ini berdasarkan agama. Kenapa melarang? Karena Allah melarang. Kalau bukan muhrim jangan bersamaan.
Ternyata yang namanya di alun-alun, di kafe-kafe, laki-laki muda-mudi ini kumpul siang sampai malam, sampai pagi tanpa ada batas. Tapi begitu ada yang mengatakan jangan keluar, jangan berdekatan, dan jangan bergoncengan, apalagi berpeluk-pelukan. Kenapa? Karena virus corona menular. Betul? Masya Allah, apa yang terjadi? Kafe-kafe sepi, alun-alun sepi, yang biasa tempat kumpul muda-mudi sepi, tempat-tempatnya maksiat sepi semua. Kenapa? Karena takut kena corona. Ya Allah, corona itu siapa? Allah itu siapa? Corona ini ciptaan Allah. Allah yang membuat corona. Kenapa kau lebih takut corona daripada takut kepada Allah? Betul? Betul, Pak? Yang kita alami kan seperti itu. Kita sayangkan kalau jamaah atau kita atau seluruh jamaah Al-Amin ini kemudian tercabut nyawanya, dicabut nyawanya oleh Allah, mati dalam keadaan iman yang tercabut. Lebih takut corona daripada takut kepada Allah. Neraka tempatnya. Neraka. Siapapun yang pada akhirnya hidup, kemudian di dalam akhir hidupnya lebih tertanam takut kepada selain Allah, kepada makhluk Allah, maka tidak ada surga bagi dia. Tapi kalau siapapun yang meninggal, kalau di dalam dirinya takut lebih Allah, itu melebihi semuanya, ini surga tempatnya. Apakah corona harus dihindari? Betul, harus dihindari. Betul. Apakah corona perlu ditakuti? Boleh kamu takut penyakit, tapi jangan sampai kalau lebih ketakutanmu melebihi ketakutan kepada Allah. Kita ikhtiar sudah, kita cuci tangan, kita pakai masker, sudah ikhtiar, tapi jangan sampai ini masuk dalam hati kita yang kemudian suami istri harus maskeran. Suami istri harus menjaga jarak. Yang jamaah harus menjaga jarak, tidak boleh salaman. Betul? Apa reaksinya? Ini sepertinya biasa, tapi ini luar biasa. Orang salaman yang tiap hari salaman saja, ini aja masih berkelahi rebutan. Ya? Orang-orang kita yang masih bersalaman, yang tersentuh tangan, tersentuh kulit, sama salaman, ini aja masih berkelahi, berebut gara-gara rebutan jabatan, rebutan kedudukan, rebutan warisan, rebutan apapun. Apalagi tidak pernah salaman. Yang paling bahaya lagi, ini anak-anak kecil kita, anak kecil-kecil. Ini anak generasi kita yang nanti 3 tahun, 4 tahun yang rekaman cerdas, dia bisa melihat kenyataan bahwa pada masa dia hidup di Indonesia, selama dia 3 tahun, 4 tahun tidak melihat orang salaman, tidak boleh orang bersalaman. Ini terekam dalam dirinya, sehingga ketika dia tumbuh SMP, SMA, dia tidak terbiasa dengan salaman. Betul? Ini bahaya. Karena hari ini anak kecil itu lihat, ya Allah, ternyata salaman itu tidak boleh ya. Sekarang kalau salaman kadang-kadang begini, kadang-kadang gini, ya. Salamannya begini, itu kalau tidak begini. Kadang lagi-lagi anak-anak yang paling utama, yang paling
yang paling kita sayangi. Ini harus tertanam di dalam dirinya akhlak, dan akhlak yang paling utama bagi anak yang tertanam itu adalah menghargai, menghormati orang tua. Menghargai, menghormati orang tua. Betul, bro? Sakit rasanya kalau ada kita punya anak tapi tidak menghargai kita. Lebih baik kita tidak dihargai orang sedunia daripada kita tidak dihargai oleh anak kita. Lebih baik kita tidak disalami oleh orang siapapun daripada kita tidak disalami oleh anak kita. Betul? Ini yang tidak boleh hilang. Ini 15 tahun lagi yang akan datang, kenyataan akan terjadi. Kenapa? Terbentuk oleh situasi yang sekarang kita sama-sama kita dukung, kita yakini bahwa salaman tidak baik, salaman tidak perlu. Karena itu akan membawa pengaruh berkembangnya COVID, corona, dan macam-macam. Kalau itu kemudian terbesit dalam setiap pikiran orang, maka nanti akan timbul generasi yang tidak mau salaman. Padahal Islam itu harus bersalaman. Bahwa kata Rasulullah, ketika seseorang muslim bersalaman, itu akan merontokkan dosa-dosanya. Ibu pilih mana? Dikasih anak uang 10 juta tapi dilemparkan, sama tidak dikasih apa-apa sama anak tapi tangan ibu dipegang tapi diciumnya. Pilih mana, Bu? Ya? Pilih mana, Bu? Ada anak datang dari kerja dari Singapura atau dari Brunei, dari luar negeri datang, "Mama, ini uang 100 juta," dilempar, dilemparkan. Tapi kemudian ibu punya anak lagi dari Mekah, dari mana-mana dia datang, tidak bawa apa-apa tapi datang, "Ibu, assalamualaikum," tangan ibu diambil, diciumnya, "Hormatku, maafkan Ananda," tapi tidak bawa apa-apa. Kira-kira ibu senang yang mana? Uang 100 juta tapi dilemparkan, atau tangan ibu dicium tapi tidak punya apa-apa? Pilih mana? Ya Pak, sungguh ini Pak. Ya. Karena itu yang dibangun oleh Rasulullah. 3 di antara amalan manusia yang tersisa ketika kita sudah meninggal, di antaranya 1, waladun sholihah yaqula, doa anak yang soleh. Ketika kita sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ada 3 hal. Pertama amal, sedekah jariyah. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Bagaimana anak yang soleh itu? Anak yang soleh adalah anak yang menghormati orang tua. Bentuk penghormatan yang nyata adalah ketika salaman tangannya dicium. Betul, Bu? Maka yang utama adalah bagaimana sekarang kita mendidik anak kita betul-betul masuk dalam pendidikan keakhlakan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, Bu. Makanya dari ibu jangan pelit-pelit untuk ngasih gaji kepada guru TPQ. Nah, Pak Takmir Masjid, Pak yang punya yayasan, jangan pelit-pelit untuk menggaji guru TPQ atau guru PAUD, ya, agar mendidik anak kita berakhlak. Kalau perlu bikin TPQ, bikin PAUD yang gajinya gurunya itu 5 juta setengah bulan. Yo, gimana Pak? Cocok enggak? Kalau ada guru PAUD gaji 5 juta setengah bulan, masjid ini besok penuh orang daftar. Tetapi ini tidak masalah. Ini demi untuk
kita menjaga marwah kita sebagai manusia yang dicontohkan oleh Rasulullah, membangun pribadi, membangun keluarga, membangun generasi yang berakhlak. Dan akhlak itu harus ibda binafsi, dimulai dari diri kita sendiri dan kita tumbuhkan melalui anak-anak kita sendiri. Betul? Jangan kita suruh orang lain, suruh anak orang lain untuk berakhlak, tapi kita tidak bisa dan tidak bisa mengarahkan anak kita untuk menjadi berakhlak. Betul. Nah, makanya di dalam diri kita usahakan kita setiap kita sholat, setelah sholat 5 waktu minimal kita berdoa dan baca Fatihah buat anak kita. Ya Bu, bukan untuk diri sendiri. Kalau panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak semua, saya juga termasuk, ini umur kita sudah berapa sih? Kita sudah hidup cukup di dunia. Ibu-ibu ada yang 50 tahun. Bahkan 60 tahun, bahkan 70 tahun. Bapak-bapak juga ya. Sudah cukup lama kita di dunia. Alhamdulillah saya masih 30 tahun tuh. Artinya kenikmatan macam apapun yang Allah berikan sudah kita rasakan. Kita tidak butuh apa-apa. Kita hanya sekarang apa Bu? Hanya menunggu waktu, menunggu giliran kedatangan malaikat maka ketika ada alamat jangan diberikan kepada malaikat maut. Nanti keburu kedatangan sampai belum. Kita ini antri. Lalu ketika antri dan malaikat maut sudah betul-betul datang kepada kita, kita dicabut dan kita dipersilahkan untuk tinggal di alam yang berikutnya. Tidak serta-merta kita mau diterima oleh yang namanya penjaga kuburan sebagai penerima tamu yang baik, tapi penerima tamunya adalah malaikat mungkar nakir yang dengan ganas akan menanyakan man rabbuka, tapi tidak dengan pelan, tapi dengan keras dan penuh hentakan, yang kemudian diartikan dengan apa? Karena kita tidak bisa menjaga amanah. Bagi orang-orang yang amanah, maka malaikat bertanyanya pelan, man rabbuka. Itu. Tapi bagi kita yang kita tidak amanah karena kita diberikan titipan oleh Allah, maka pertanyaannya pun sama, man rabbuka, tapi nadanya lain, man rabbuka. Itu kalau yang kita yang bicara masih kita maklumi, tapi malaikat mungkar nakir yang tanya dengan gentarnya kata, ya, dengan gentarnya, sandalnya malaikat mungkar nakir ketika jalan ini terdengar dari jarak 40 tahun dan terdengar bagi orang yang meninggal. Apalagi pertanyaannya dengan suara kerasnya, jantung coba. Maka kata ulama Mesir, sampai itu saya lupa, dia menyampaikan, kalau kalian punya rasa was-was dan ketakutan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama tentang datangnya malaikat mungkar nakir, maka tutup, hindari keraguan dan ketakutanmu dengan kamu harus banyak membaca sholawat. Dan di antaranya sholawat itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Ini sholawat. Maulid dan kita ini sholawat, Bu. Ini namanya sholawat bilhal. Siapa yang tidak suka dengan maulidan, ini berarti tidak menyukai sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah perintahkan sholat, Allah tidak ikut sholat, betul? Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak ikut puasa.
Allah perintahkan manusia untuk zakat, Allah tidak berzakat. Tapi ketika Allah sebelum perintahkan kita untuk bersolawat, Allah pertama yang bersolawat kepada Rasulullah. Loh, kok ada orang yang tidak suka sholawatan? Ini kan sholawat kita, selain kita bersolawat dengan contoh yang pernah diberikan Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shollu ala nabi, dan macam-macam. Dan kita juga bersolawat dengan perbuatan, yaitu mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, mengorbankan harta, sehingga terbentuklah sebuah panitia acara Maulid Rasulullah. Udah ngantuk belum? Masih 7:30 itu. Dengan 8 Pak, tenang saja. Ini Jombang ke Batam ini jauh. Kalau saya cuma ngomong 2 jam rugi saya. Ya Pak. Tapi kalau Bapak ngomong minta 5 jam, saya keberatan. Kata mulut. Sholawat ini adalah kunci. Ya, kata kuncinya adalah alasan pertama Allah menciptakan dunia dan seisinya adalah dengan diciptakannya Rasulullah Muhammad. Andaikan Allah tidak berencana menciptakan Nabi Muhammad, tidak ada kita. Tidak ada kita semua. Itu ada sholawatan yang hati-hati anak kecil-kecil itu pada hafal, itu saya senang itu. Sampai itu yang nyanyi, ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa tarati, siapa yang cinta pasti bahagia. Muhammadku dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Masya Allah, itu sholawat luar biasa. Dengan bahasa, dengan lagu yang seperti itu, Masya Allah, rasanya megang uang 1.000 kayak megang 1 juta. Ya Bu, apa kata saya ketika beliau memberikan wejangan kepada kakak saya yang mau menikah, nak, kamu kalau memberi kepada istrimu, setiap kali kamu meletakkan apa yang kamu berikan kepada tangannya istrimu, barengi dengan sholawat. Terus istrinya juga dipanggil. Dek, nduk itu bahasa sana apa? Panggilan anak perempuan, nduk. Kalau kamu menerima sesuatu dari suamimu, maka kamu harus jawab dengan shollu alaihi. Barokah. Berkah. Bu, ketika ibu diberi berapapun oleh suami bersolawat. Walaupun biasa ibu diberi 1 hari itu 100.000, ibu baca shollu alaihi. Tapi ketika suatu saat suami ibu tidak punya uang, ngasih ibu 1 hari 1.000 rupiah, ibu juga harus jawab shollu alaihi. Jangan innalillah. Innalillah. Ini berkah. Harta yang diberikan suami ikhlas yang diselawati, artinya harta yang disolawati itu Masya Allah, sebagaimana Allah yang disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepada man sholla alaiya marratan, sekali bersolawat kepada saya, maka Allah bersolawat kepada dia 10 kali.
Kalau berselawat kepadaku 10 kali, Allah lipatkan 100 kali. Maka ketika suami memberi ibu 1.000 rupiah, ibu terima dengan selawat, maka akan menjadi 100.000. Percaya Bu? Percaya Bu? Coba buat besok Pak kasih uang 1.000. Dan memang kita harus yakin, kita harus percaya bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak pernah dusta. Rasulullah selalu berkata benar karena Rasulullah itu siddiq, jujur. Yang dikatakan Rasulullah tidak ada dusta. Kalau suami ibu mungkin seringkali berdusta atau kadang-kadang berdusta, tapi Rasulullah tidak pernah berdusta. Maka berat bagi ibu kalau menuntut suami untuk seperti Rasulullah. Karena kejujuran bagi suami itu adalah sesuatu yang paling sulit dilakukan. Iya Pak? Ya. Suami yang paling susah ya adalah berbuat jujur. Tapi kita tidak menyalahkan para suami. Kenapa? Karena saking sayangnya suami kepada ibu, makanya kadang-kadang suami ibu tidak jujur. Maka tidak jujurnya suami ibu itu adalah untuk membahagiakan ibu sebenarnya. Betul. Ya, coba ibu tanya ketika jalan-jalan dengan suami, terus melihat siapa itu Pak Syahrini misalnya, tanya Syahrini, terus ibu tanya, Pak, saya sama Syahrini cantik mana? Pasti jawaban bapak itu pasti jawab, ya cantik kamu deh, pasti jawab gitu, ya cantik kamu. Kalau andai kan bapak itu jawabnya jujur, ya jauh kamu sama Syahrini, pasti ibu semaput. Ya betul. Nah, jangan pernah menuntut kejujuran suami. Bu, ya Bu, Masya Allah. Makanya kalau di Jawa sana sudah biasa kopiahnya bapak ibu. Kalau cari uangnya suami, kalau suami baru datang, jangan cari di kantongnya, tapi cari di kopiahnya. Karena biasanya begitu, 100 ada 1 juta, di sini 500, di sini bisa 1 jutanya di atas ini. Kok ini tidak iya habis begini, kalau di sini Masya Allah. Ya Bu, melihat segala sesuatu kita harus perlu dengan Al-Quran sebagai buku ukuran. Karena sebaik-baik orang, sebaik-baik mengerti kita adalah apabila kita yang mengerti dengan Al-Quran. Pahami suami ibu dengan Al-Quran. Dan begitu bapak-bapak pahami ibu, pahami istri dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bahwa sesungguhnya istri-istri ini perlu dipergauli dengan kebaikan atau dengan bahasa al-ma'ruf, dimengerti. Karena sesungguhnya wanita itu lebih suka dimengerti. Ya Bu, itu Quran nih, bukan saya yang bilang. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka pahami istri dengan sebuah pengertian itu. Pergaulilah istri dengan pengertian, karena istri lebih memilih dimengerti daripada dikasih uang. Ya Bu, pilih mana Bu? Nah, istri itu lebih suka dimengerti daripada dikasih uang. Saya itu paling senang sama ibu-ibu begini loh. Ya, kalau ditanya pasti nggak pernah jujur menjawabnya. Pilih mana Bu?
dikasih uang tapi tidak dimengerti, dimengerti tapi tidak dikasih uang. Ini mana? Ini satu realita dalam kehidupan kita. Apabila kita ini tidak berpegangan dengan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, kita tidak taruh Al-Quran di dalam rumah kita. Bahkan ada di antara banyak manusia yang mengaku muslim, di rumahnya satu lembar Al-Quran pun tidak ada. Dia punya foto, dia punya buku, dia punya TV, kulkas bahkan sampai 5, Al-Quran satu saja tidak ada. Al-Quran yang mana disimpan di masjid? Ada yang begitu? Nah, Asharul buyut laisa fihi qiraatul Quran. Sekecil-kecil rumah adalah yang mana di dalam rumah itu tidak pernah dibaca Al-Quran. Rumah yang paling kecil adalah rumah yang tidak pernah dibuat mengaji Al-Quran. Jadi besar kecil rumah itu bukan ukurannya. Walaupun rumahnya besar, kalau tidak pernah dibuat ngaji Al-Quran, terasa sempit. Orang masuk galau, gampang stres, gampang marah, karena tidak pernah dibuat membaca Al-Quran. Ini Rasul yang bicara, bukan saya. Walaupun rumahnya kecil, ukurannya tidak sampai 1 meter kali 1 meter misalnya RSSSS, rumah sangat sempit sehingga susah berselonjor. Rumah yang sangat sempit diisi oleh pasangan suami istri, anaknya 8. Tapi setiap hari anak, ibu dan bapak ini sama-sama membaca Al-Quran. Ini terasa luas seluas lapangan bola. Betul. Tidur bisa enak semua, tidak ada hawa panas karena Al-Quran yang menghidup. Walaupun rumah besar, satu ruangan 3 kali 9, satu ruangan kamar mandinya 4 kali 10. Tapi kalau tidak pernah dibuat ngaji Al-Quran, suami tidak betah di rumah, istri tidak betah di rumah, betahnya malah di pinggir pantai Gading. Ya. Asharul buyut laisa fihi qiraatul Quran. Sekecil-kecil rumah yang apabila di dalam rumah itu tidak pernah dibuat membaca Al-Quran, maka ibu, kita harus punya anak kita semua harus punya kebiasaan dan kesenangan membaca Quran. Banyak orang bisa tapi tidak biasa dan bahkan tidak senang membaca Quran. Yang kita harus sekarang kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak kita semangat dan senang membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Contohi bapak-bapak yang harus mencontohi. Karena Rasul itu dicontoh, bukan untuk memerintah, tapi dicontoh. Mencontohi jauh lebih di atas tingkatnya pemerintah. Jangan suruh anak membaca Al-Quran, jangan perintahkan anak membaca Al-Quran, tapi contohi anak untuk membaca Al-Quran. Dicontohi. Anak akan melihat dari kecil, Masya Allah, ayahanda selalu baca Al-Quran, ibunda dengan mengikutinya, Masya Allah, anak ini terbiasa. Mari kita lebih tingkatkan lagi dalam rasa cinta kita kepada Rasulullah ini, untuk dengan semangat kita mendidik anak kita agar lebih mencintai Al-Quran. Saya mohon maaf
apabila ini sudah setengah 10 lebih, terus kemudian saya cukupkan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena saya takut semakin banyak yang saya sampaikan, semakin banyak salahnya. Saya mohon maaf apabila banyak salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita jaga hati kita buat masker gaib. Apa masker gaib itu? Sekarang adalah sholawat tibbul qulub. Itu masker gaib. Masker gaib. Ya, enggak kelihatan pakai masker tapi pakai masker. Apa maskernya? Sholawat tibbul qulub. Mari itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa berbukti dan rasa cintanya kepada Rasulullah ini tidak terbendung. Ya, tuh dapat bundang. Saya khawatir tidak ini nggak bisa berdiri, repot saya nanti dia. Ya, tangan yang halus pukulkan pada gendang saja, jangan kepada suami. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada kita, barokah umur, barokah keluarga, barokah ilmu,
husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina istiqamah ya Allah, istiqamah ya Allah, istiqamah ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir umurana, Allahumma ablih maqasidana, Allahumma ij'al kalamitana wa aulatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an. Ahlil Qur'an ya Allah, semua putra putri kita dari ahlil Qur'an ya Allah, ahlil Qur'an ya Allah, ahlil Qur'an ya Allah. Allah ya Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Mubti, ya Khaliq, ya Wakil, ya Wali, ya Wali Allah. Anta waliyuna faghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wa salamatan fil
الآخرة نسألك مغفرة قبل الموت ورحمة عند الموت وعافية بعد الموت هون علينا في شكارة الموت يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة يا الله اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت بشفاعة رسولك يا الله بشفاعة نبيك يا الله بشفاعة رسولك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك Ya halal judi wal karami wallahumma ila muhtari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.